How are you para penonton bioskop? Good, thank you ya, I hope so. Oke, film yang akan kita rangkum kali ini diangkat dari tokoh nyata dalam perang salib, yaitu perang antara Kristen dan Islam yang dikobarkan pertama kali oleh bangsa Eropa. Adalah Vlad ketiga yang dikenal sebagai Vlad Dracula yang menjadi tokoh inspirasi dari film ini. Dalam kehidupan aslinya, Dracula merupakan sosok kejam dan sadis tiada dua. Ahli sejarah memperkirakan 300.000 lebih muslim dibantai, yang mayoritasnya dengan cara disula, yaitu menusuk anus atau vagina pakai kayu lancip dan menegakkannya secara vertikal. Korban pun akan tertembus kayu sedikit demi sedikit dan mati perlahan berhari-hari lamanya dengan teramat kesakitan. Namun meskipun biadab tiada tara, karena Dracula ini pentolan pasukan salib dan korban yang dibantai adalah muslim musuh mereka, bangsa barat hingga detik ini menutupi sosok Dracula dan segala kekejiannya. Mereka pun membuat kisah-kisah palsu yang menipu, seperti yang akan kita dongengin selepas ini ya guys. Dan oke, sebelum lanjut, silahkan pencet dulu tombol subscribe sebagai karcis bioskop ya. Dan silahkan masuk ke dalam, duduk yang manis, siapin kopi dan camilan, and cusah. Pada abad 15 Masehi, Vlad Dracula versi fiksi ini diceritakan hilang kegembiraan meskipun baru menang dalam perang salib. Ketika tahu bininya yang menor mati bunuh diri. Saat dia tiba di kastilnya, hanya jasad bininya yang bisa dia temui di bawah altar salib gereja. Gak terima dengan kematiannya, dia kecewa dan murka pada Tuhan Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dia juga berikrar untuk jadi musuh Tuhan. Begitulah awal dongengnya. 4 abad kemudian di kota London, Inggris, Jonathan Harker dikirim oleh perusahaannya untuk mengurus akuisisi properti real estate milik Dracula di sekitar London. Untuk itu ia ditugaskan buat segera berangkat menuju Transilvania yang merupakan kampung halamannya Dracula. Sebelum pergi jauh melaksanakan tugas, Harker menyempetin dulu buat nemuin yayangnya, yaitu Wilhelmina Murray. Biasalah, pamitan kenegaraan secara resmi. Sang kuda besi melaju menempuh berbagai medan menuju tujuannya, yaitu daerah terliar dan terasing di benua Eropa. Tunangan si John ternyata rajin menulis di buku harian. Ya, jangan pada ngarep menulis di wall atau TL ya guys. Ingat, zaman itu belum ada medsos. Mina nyatet di diarinya, sebenarnya doi dah ngebet banget pengen kawin dulu sama si John sebelum dia jalan. Alasannya klasik, udah gak kuat. John nyampe di lokasi naik kereta kuda alias Delman. Gak ada taksi online di sana coy. Dia kemudian dijemput Delman juga, tapi rada aneh yang ini. Pakai ngebul ngeluarin asap segala macem. Ya, apakah itu kentut kuda atau apa ya nggak tahu lah. Kastil tujuannya itu ternyata besar, kokoh, gelap, dan cukup nyeremin dikit lah. Tapi gerbangnya sudah canggih nih, bisa ngebuka sendiri. Si John yang kagak kenal takut anteng bae dia mah. Dan waktu disapa tuan rumah yang tampangnya kayak belum mandi puluhan tahun juga cuek aja dia. Sambil makan ayam bakar kampung sebelah, John dan Dracula ngawadul ngalor ngidul. Saking serunya sampai si Dracula pamer main pedang. Cat gitu. Setelah rebes segala formalitas, jual beli properti pun selesai dilaksanakan dengan sesingkat-singkatnya. Dan tiba-tiba saja mata Dracula yang jelalatan ngeliat foto Mina tunangan si John yang ternyata sangat-sangat mirip sama bininya dulu. Dia pun langsung teringat masa mudanya yang ditinggal mati bini saat bulan madu. Hingga ia pun menjadi duren, duda keren dadakan. Akibatnya Dracula langsung ngurung si John di kastilnya. Ngambek dia. Mina yang seperti biasa lagi anteng tulis diari, dikejutkan kedatangan sohibnya Lucy. Mereka langsung aja pada curcol, ngegosip, ngegibacin, dan ngeliatin sesuatu yang kamu gak perlu tahu. Di kastil Dracula, John dikagetkan tuan rumah yang nyelonong masuk kamar begitu aja. Si Dracula yang sariawan udah hampir gak tahan pengen ngenyot darah si John. Memang dia ini kayaknya masih seketurunan sama nyamuk malaria.
Selepas itu Engkong Drakul mulai pamer skill. Dia ngerayap di dinding kayak tokek, ya. Kayak tokek tuh kecoa. Bukan kecoa kali, cicak. Apa maksudnya coba ya? Emang sirkus. John yang sudah nggak tahan dikurung, diam-diam mulai kelayapan di kastil. Sampai dia tiba di satu kamar dengan pintu yang berat, dan Doi tetap maksa masuk. Di dalamnya John iseng buka sebuah peti, dan isinya aneh nggak jelas. Lantas dia nerusin room tour dan masuk ke kamar bawah tanah yang ajaibnya bisa munculin cewek-cewek bahenol di kasurnya. Ya kayak acara sulap gitulah. Ternyata mereka manusia nyamuk yang sibuk ngenyotin darah si John. Sampai si Dracula nongol dan ngebubarin acara demam berdarah yang ilegal itu. Si John pun malah disuguhin ritual keji memangsa bayi dari Dracula, sang pahlawan perang salib. Ditekan putus asa, John kini berencana buat kabur. Dia telah tahu rahasia lain, bahwa Dracula ngangkutin tanah kastil buat dibawa ke London. Ya mungkin buat ngecor rumah kali ya. Tanah kastil itu pun dibawa oleh kapal laut menuju Inggris dengan diiringi badai aneh. Dan catatan kapal melaporkan, selama pelayaran, beberapa awak kapal menghilang misterius secara berurutan. Ketika kapal mendarat, penumpang gelapnya segera lepas ke daratan. Dan tujuannya hanya satu, ke rumah Lucy di mana Mina sedang nginep. Sedangkan Lucy yang sudah kena hipnotis oleh penumpang gelap kapal, yaitu manusia ajag alias werewolf, keluar rumah menuju taman. Saat Mina mengejarnya, dia malah mergokin si ajag lagi nganuin si Lucy dan ngenyot darahnya. Doi yang gak bisa gerak karena shock akhirnya bertatap muka sama si ajag. Setelah itu Mina segera nolong Lucy begitu makhluk edun itu lenyap. Tanah yang dibawa dari Transilvania itu telah disimpan di tempat tujuan. Dan ternyata kotak itu berisi sesuatu. Sosok dari kotak itu ternyata Dracula versi masih muda. Dan sekarang dia sibuk nguntit Mina kemanapun Doi pergi. Bahkan si Dracula ini sudah berani ngegas PDKT dengan nekat gila gak pakai malu. Dengan skill babi ngepet, dia pun mulai bisa melunakkan Mina sedikit demi sedikit. Di rumah Lucy, dia yang mulai bergejala aneh membikin bingung dokter. Hingga akhirnya pakar jurik jarian Eropa akan mereka datangkan buat ngobatin. Dan Lucy jadi edan karena digigit manusia ajag. Jurus-jurus gomalan Dracul mulai dikeluarin pada Mina. Tapi Doi masih ada warasnya. Dan itu bikin si Dracul gak sabaran. Dia yang udah kagatan langsung main brutal pakai hukum anjing. Aksinya gagal gara-gara ada ajag lewat di situ. Yang ternyata itu peliharaannya si Dracul, dan Mina pun makin kejerat lah. Di kamarnya, Lucy disamperin terus sama Om Dracul yang sudah nganuin dia dan ngenyot darahnya. Kesadarannya sudah terkuasai. Sementara di ruang tamu, pakar jurik jarian Van Helsing yang baru masuk kaget dengar jeritan Lucy. Dan saat diperiksa, di leher Lucy sudah ada bekas kenyotan. Lalu dengan pengobatan unik, Van Helsing sesegera mungkin mengobati Lucy. Sedangkan Mina, dia semakin difevet sama Dracula. Dan dia kian terjebak. Gimana enggak coba? Segala jenis gomalan maut dicampur hipnotis dan terapi ala Maerot dikeluarin sama si Dracul. Ya lama-lama bobol jugalah pertahanan si Mina. Alam pikiran dia sudah dirasukinya. Dan kini Mina udah klepek-klepek sama si Dracul yang cabul. Dengan kepayahan dan mara bahaya di sekelilingnya, John akhirnya bisa kabur juga dari kastil berdebah itu. Dan dia terus ngumpet ke sebuah biara di wilayah itu. Dan di London, Mina yang ngejenguk Lucy malah jadi sasaran amukan. Rupanya, virus jurig yang ditularin Dracula sudah merambat ke sarafnya. Dia hampir saja berubah. Mina telah dapat kabar baru bahwa si John tunangannya ternyata ada di Rumania. Dan dia pun berangkat untuk menyusulnya ke sana, ninggalin si Dracul di London. Hingga si jurig pahlawan perang salib ini mewek remek hancur kayak dilindas dump truck. Di saat yang sama Van Helsing sudah nemuin petunjuk pelaku teror tukang kenyot darah tanpa izin. Dan pelakunya adalah kesatria Kristen Dracula. Dan si iblis yang sedang murka gara-gara ditinggal gebetannya kini menuju Lucy yang udah dijadiin gundiknya.
para penjaga di sana dihabisinnya satu-satu. Hingga Lucy pun jadi pelampiasan nafsu Dracula sampai dia mati kekeringan darah. Di Rumania, perkawinan John dan Mina segera dilangsungkan begitu mereka berdua ketemuan. Dan setelah itu mereka kembali ke kota London. Mina sangat sedih saat tahu sahabatnya Lucy udah mati. Dan sepertinya kebahagiaan mereka akan terganggu. Karena belum apa-apa, si Dracula udah nyambangin mereka berdua. John yang ngeliatnya kontan ketakutan dia. Van Helsing CS diam-diam pada tengah malam masuk ke kuburan Lucy. Dan pas dibuka kuburnya, jasad Lucy ternyata tidak ada. Kemudian saat mereka sedang recok satu sama lain, tiba-tiba aja Lucy masuk ke dalam. Sehingga mereka semua pada ribut jadinya. Sampai akhirnya Lucy berhasil dihabisi. Van Helsing nyeritain kasus Lucy pada John dan Mina saat mereka mukbang di restoran. Si John nyeletuk bahwa dia tahu di mana si Dracula ngumpet di kota London ini. Maka tim Van Helsing berniat ngedatangin TKP Dracula sesuai yang dibocorin si John. Sebelum cabut, mereka nitipin dulu Mina ke panti rehabilitasi jiwa di mana Renfield juga dirawat. Markas Dracula itu sebuah bangunan kuno yang besar dan megah, tapi terlantar dan suram. Mereka masuk bersenjata lengkap. Tapi rupanya si Ajak Dracula ngemanfaatin keadaan. Dia malah dengan senyap nyamperin Mina dan ngelakuin aksi bejat haramjada, ya namanya juga setan. Van Helsing CS sukses menghancurkan sarang jurik Dracula di TKP. Tapi mereka terkejut sewaktu mau menjemput Mina. Karena doi ternyata telah disambangi si setan cabul. Malah disinilah mereka harus berhadapan dengan musuh yang dicari. Saat mau ditumpas, si Dracula malah jadi Mickey Mouse dan ngacirlah dia kembali ke kampungnya. Van Helsing yang berpacu dengan waktu untuk mencegah Dracula sampai ke tanah airnya akan menjadikan Mina sebagai umpan untuk jadi radar buat ngelacak si jurig. Karena pikiran Mina telah diikat oleh Dracula. Untuk melakukan itu Van Helsing menerapkan hipnotis pada Mina. Dan setelah posisi musuh ketahuan, mereka berencana untuk mencegat si setan di pelabuhan Laut Hitam Varna. Mina sendiri semakin parah keadaannya. Karena dia sudah diicip sama si Dracula yang genit. Dia turut dibawa serta dalam aksi pencegatan si setan terkutuk di tanah Eropa itu. Tim Van Helsing tiba lebih dulu di pelabuhan Varna. Tapi musuh yang telah membaca pikiran Mina membelokkan arah kapal ke Galat di utara. Maka mereka pun mau tak mau segera membuat rencana baru. Van Helsing membawa Mina menuju kastil terkutuk itu. Dan tim yang lain memacu kuda ke Borgov Pass. Mendekati kastil, Mina semakin keedanan. Sebab dia mulai dirasuki setan betinanya si Dracula. Bahkan dia hampir saja berhasil membunuh Van Helsing. Para setan yang mengacau semalam akhirnya dipenggal semua kepalanya satu persatu oleh Van Helsing. Dia saat itu telah memasuki kastil salib tersebut. Rombongan gypsy yang nyelundupin Dracula dalam kotak kian mendekati kastil. Hal itu dirasakan oleh Mina. Mereka melaju kencang mengejar matahari terbenam di bawah kejaran tim pemburu Van Helsing. Tepat saat matahari terbenam, kereta Dracula tiba di kastil dan pecahlah tawuran maut di sana. Tim pemburu yang sudah sangat siap langsung menyerang Dracula begitu dia keluar dari kotaknya. Pisau belati berhasil ditancapkan di dada si jurig. Tapi Mina yang sudah dicabuli dan diperalat sama setan ini malah segera membelanya. Akhirnya Dracula, sang pahlawan perang salib yang dikutuk, kembali ke wujud aslinya yang menjijikan. Di altar gereja kastil yang suram, dia pun meregang nyawa, sekarat. Dan tepat ketika Mina menembuskan pisau dan memotong kepalanya, dia pun kojor seketika. Dan Mina pun sembuh dari sihir jahat. Dan selesailah rangkuman film fiksi Setan Dedemit Tukang Kenyot Darah ini pemirsa. Yang mana kisah film ini dibuat untuk menutupi sosok dan kekejian sebenarnya dari tokoh asli Vlad Dracula, pahlawan perang salib Kristen kepada umat Islam.
Ya, begitulah berbagai cara dilakuin Barat buat mengalihkan fakta sebenarnya. Tapi bagi mereka yang mau belajar dan menggali fakta, tipu daya itu nggak bakal ngefek. Oke lah coy, sekian dulu dan merdeka.